Desain industri. Apa yang pertama kali ada di benak kalian ketika pertama kali mendengar desain industri? Apakah bentuk arsitek sebuah bangunan, model sebuah gawai, atau bahkan sebuah merek? Pengertian desain industri menurut pasal 1 angka 1 UU nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi, yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa model sebuah gawai merupakan sebuah desain industri. Namun, apa yang membedakan sebuah desain industri dengan logo merek? Desain merupakan penampilan dari suatu produk, sedangkan merek merupakan tanda dari suatu produk yang harus dapat dibedakan dengan produk lainnya. Selanjutnya, ada hak eksklusif desain industri yang berdasarkan pasal 9 UU nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri, yaitu pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri. Dalam pasal ini, pemegang hak desain industri atau yang berhak memperoleh hak desain industri adalah pendesain. Dalam hal ini, pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama. Hak desain industri diberikan kepada mereka secara bersama jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan. Orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak desain industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak. Selanjutnya ada objek perlindungan hukum desain industri, yaitu terdiri atas desain industri yang baru, di mana desain industri dianggap baru jika pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan yang telah ada sebelumnya. Pengumpulan sebelumnya, sebagaimana dimaksud, adalah pengumpulan desain industri yang sebelum tanggal penerimaan, dan tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia. Desain industri yang tidak dapat diberikan perlindungan adalah desain industri yang bertentangan dengan pasal perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Sedangkan untuk jangka waktu perlindungan desain industri diberikan dalam jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan, dan tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dicatat dalam daftar umum desain industri dan diumumkan dalam berita resmi desain industri. Dasar-dasar pemberian hak desain industri. Yang pertama, melalui proses pendaftaran di Kemenkumham DJKI. Yang kedua, adanya novelty atau kebaharuan berdasar pasal 2 UU 31 tahun 2000. Yang ketiga, first to file principle pada pasal 12 UU 31 tahun 2000. Dan selanjutnya, tidak ada yang mengajukan keberatan saat publikasi berdasarkan pasal 29 UU 31 tahun 2000. Dan yang terakhir, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan yang sesuai dengan pasal 4 UU 31 tahun 2000. Adapun cara pengalihan hak desain industri melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang, semisal lisensi. Dasar hukum desain industri. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Dan yang ketiga, Permen Pan RB Nomor 36 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri dan angka kreditnya. Ketentuan pidana pelanggaran desain industri. Yang pertama,
barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan mengedarkan barang yang diberi hak desain industri tanpa persetujuan dipidana paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Yang kedua, barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 23, atau pasal 32 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 45 juta rupiah. Dan yang ketiga, tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 merupakan delik aduan. Selanjutnya, permohonan pendaftaran desain industri. Hak desain industri diberikan oleh negara atas dasar adanya permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal Haki dan dengan membayar biaya serta ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Permohonan pendaftaran tersebut harus memuat yang pertama, tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan. Yang kedua, nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain. Yang ketiga, nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon. Dan yang keempat, nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohon yang pertama kali. Dalam hal ini, permohon diajukan dengan hak prioritas. Adapun proses-proses pendaftaran hak cipta serta proses permohonan desain industri seperti berikut. Pembatalan desain industri. Permintaan pemegang hak dapat diajukan ke Dirjen Haki. Gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga dengan berdasarkan tidak ada unsur kebaharuan bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Pembatalan pendaftaran desain industri menghapus segala akibat hukum yang berkaitan dengan hak desain industri dan hak lain yang berkaitan. Adapun pembatalan desain industri berdasarkan gugatan, penerima lisensi tetap berhak melaksanakan lisensinya sampai berakhirnya lisensi. Pembatasan desain industri. Suatu desain industri tidaklah dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sebelum tanggal penerimaannya desain industri tersebut yang pertama telah dipertunjukkan di dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi atau telah digunakan di Indonesia oleh pedesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.